Ada satu hal yang selalu jadi tantangan besar dalam membuat film, yaitu bagaimana cara mereka mengangkat realitas yang keras tanpa terasa menggurui, tanpa jadi melodrama murahan, dan tanpa kehilangan sisi manusia yang sebenarnya ingin disampaikan. Coba hal seperti ini, tapi hanya sedikit yang berani tampil sejujur itu. Pangku adalah salah satu film yang memilih tantangan besar itu. Ia tidak berusaha membuat kisah kemiskinan menjadi indah dan tidak mencoba menata scene agar terlihat sinematik. Ia hanya mengajak kita melihat dunia yang biasanya kita lewati begitu saja. Dunia yang sering hingar-bingar, tapi penuh kesunyian yang tidak bisa diucapkan. Dan itu membuat film ini langsung terasa berbeda, bahkan dari menit pertama. Hi Sources, selamat datang di channel Click Search. Dan sekarang kita berada di segmen LMD, Let's Movie Discussion. Segmen ini dimana kita ngobrol tentang film, mulai dari review, teori, sampai isu-isu di balik layar. Kali ini, News Source mau bahas sebuah film Indonesia yang sekarang sedang banyak dibicarakan, Pangku, yang juga menjadi karya pertama Reza Rahadian sebagai sutradara. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Film ini mengajak kita mengikuti perjalanan seorang perempuan bernama Sartika yang sedang mengandung dan memutuskan pergi dari hidup lamanya. Di sini kita nggak diberi penjelasan detail di awal. Film ini memilih untuk hanya memperlihatkan langkah kakinya, keresahannya, dan ketakutan yang Sartika bawa. Dia tiba di jalur Pantura, sebuah tempat yang hidup sepanjang malam, penuh suara truk dan warung kopi yang nggak pernah benar-benar tidur. Pantura sendiri tampil seperti dunia yang punya denyutnya sendiri. Jalur panjang yang tidak pernah sepi, lampu kendaraan yang saling salip, truk-truk barang yang bergerak tanpa henti. Semuanya menciptakan suasana yang sekaligus hidup dan melelahkan. Dan menariknya, Pantura di film ini bukan cuma lokasi film, tapi terasa seperti Pantura memberi perlindungan, tapi juga bisa kejam. Dan di tempat seperti inilah Sartika harus bertahan. Di sanalah Sartika bertemu Bu Maya, sosok ibu-ibu yang di satu sisi terasa sangat peduli, tapi di sisi lain menyimpan sesuatu yang sulit dibaca. Bu Maya membuka pintu untuk Sartika, memberi tempat tinggal, memberi rasa aman sementara. Tapi kita juga tahu sejak awal, rasa aman itu pasti punya harga. Ada tatapan-tatapan Bu Maya yang seakan menunjukkan bahwa ia memahami rasa sakit Sartika. Tapi tatapan itu juga bisa berubah menjadi tanda bahwa ia ingin sesuatu kembali. Warung tempat Sartika tinggal bukanlah warung biasa. Ini warung kopi yang menjalankan tradisi kopi Pangku. Sebuah praktik yang bagi sebagian orang mungkin sudah pernah dengar, tapi jarang yang benar-benar dibahas secara jujur. Film ini gak menghakimi tradisi itu, tapi juga gak berusaha menghaluskannya. Reza Rahadian memperlihatkan apa adanya, tanpa dramatisasi, tanpa musik sedih yang berlebihan, tanpa mutase tragis. Yang kita lihat adalah kehidupan sehari-hari yang pahit seperti perempuan-perempuan yang bertahan, pelanggan yang datang selalu berganti, dan pilihan-pilihan sulit yang mungkin seringkali nggak terlihat di permukaan. Film juga pelan-pelan mengajak kita memahami bahwa dunia warung kopi pinggir jalan ini punya aturannya sendiri. Aturan yang tidak tertulis, yang hidup dari kebiasaan dan kebutuhan. Perempuan bekerja bukan hanya untuk melayani kopi, tapi juga untuk mendampingi pelanggan. Ada kesepakatan diam-diam yang semua orang pahami, tapi jarang ada yang mau membicarakannya. Pangku berani menaruh kamera di tempat-tempat yang tidak nyaman, dan justru karena keberanian itu, film ini terasa sangat jujur. Yang menarik, film ini bukan hanya tentang Sartika dan kehidupannya sebagai perempuan yang sedang mengandung, tapi juga tentang dinamika hubungan antara perempuan-perempuan di warung itu terutama dengan Bu Maya. Ada momen-momen kecil yang menunjukkan bagaimana Bu Maya sebenarnya punya sisi lembut, tapi ada juga momen di mana kita merasakan bahwa ia memegang kendali terhadap semua yang terjadi di warung tersebut. Ada hubungan yang terasa seperti campuran antara perlindungan dan kekuasaan. Dan film ini membiarkan penonton menafsirkan sendiri apakah Bu Maya ini pahlawan, penjaga, atau justru bagian dari yang selama ini menahan Sartika. Sartika kemudian bertemu Hadi, seorang supir truk yang sebelumnya hanya menjadi bagian dari keramaian jalur Pantura. Pertemuan mereka terasa sangat natural, gak dipaksakan, dan gak dibuat-buat. Hadi memberi sedikit harapan dengan membawa sebuah kemungkinan bahwa hidup Sartika mungkin bisa berubah meski dengan pelan. Tapi, film ini pintar untuk gak membuat Hadi langsung jadi pahlawan. Dia tetap manusia dengan kekurangan, keraguan, dan batasannya sendiri. Hubungan mereka tumbuh dari hal-hal kecil seperti tatapan dan percakapan singkat. Kehadiran Hadi yang memberi rasa aman. Tapi film tahu bahwa kebahagiaan semacam itu tidak selalu bertahan lama, apalagi di tempat yang keras seperti Pantura. Di beberapa momen, kita bisa lihat bagaimana Sartika sebenarnya sangat ingin percaya pada seseorang. Tapi bayangan masa lalunya selalu membuat langkahnya mundur. Ada ketakutan untuk dekat, ketakutan untuk kembali disakiti, ketakutan untuk menaruh harapan pada orang lain. Film ini berhasil menampilkan trauma semacam itu tanpa harus menjelaskannya lewat dialog. Cukup lewat cara Sartika menarik napas panjang sebelum menjawab, atau cara ia merapatkan bahu ketika ada laki-laki yang berdiri terlalu dekat. Makanya, ketika film mulai menunjukkan beban mental yang Sartika bawa, kita bisa merasakan bahwa ia tidak sedang mencari cinta. Ia hanya ingin tempat pulang yang tidak memberi rasa takut.
Ini yang membuat hubungan Sartika dan Hadi terasa lebih emosional, bukan karena romansnya, tapi karena kebutuhan sederhana seorang manusia untuk merasa aman. Dalam beberapa adegan, Hadi terlihat canggung, bingung harus berbuat apa, dan itu membuat karakter ini terasa nyata, bukan karakter film yang ditulis sempurna. Yang membuat Tangku ini beda adalah cara film ini bercerita. Reza tidak memilih dialog panjang atau monolog penuh air mata. Ia memilih keheningan, jeda, dan bahasa tubuh. Ada banyak adegan di mana Sartika hanya diam, tapi lewat diam itu kita bisa rasakan betapa berat hidupnya. Kamera sering mengambil jarak, membiarkan karakter bergerak sendiri seakan-akan kita hanya sedang mengintip kehidupan seseorang dari jauh. Dan yang patut diapresiasi adalah bagaimana Reza Rahadian di film pertamanya sebagai sutradara berani mengambil gaya penceritaan yang tidak populer di industri film Indonesia. Reza nggak mencoba mengulang formula drama yang biasanya mengandalkan konflik besar dan resolusi emosional. Ia justru memilih film yang berjalan dengan ritme pelan, membiarkan kita ikut merasakan kesunyian dan kegelisahan yang dialami oleh Sartika. Sinematografinya sangat mendukung, warna-warnanya kusam, cahaya natural, dan daerah Pantura terlihat seperti realitasnya tanpa dibuat-buat. Kita benar-benar diajak masuk ke dunia itu, bau oli, asap truk, lampu-lampu temaram warung kopi, dan malam yang terasa panjang. Kamera sering hanya mengikuti gerakan pada karakter tanpa potongan-potongan yang rumit. Ini membuat Tangku terasa apa adanya, tapi justru disitulah kekuatan visualnya. Hanya itu, film ini juga mampu menangkap kehidupan Pantura dengan sangat detail. Dari suara mesin dia sedang berat, sampai angin panas yang berhembus pelan di malam hari. Semua elemen kecil itu membuat film ini terasa hidup, seolah-olah kita bisa merasakan panasnya Pantura dan duduk di warung kopi itu bersama karakter-karakternya. Bahkan penempatan set seperti kasur tipis, termos air, meja kayu usang, semuanya punya fungsi untuk membangun atmosfer yang benar-benar dapat dirasakan penonton. Yang juga patut diperhatikan juga adalah cara film mengatur cahaya. Banyak adegan menggunakan lampu warung yang kuning dan lemah, menciptakan nuansa hangat tapi juga murung. Ada adegan yang sengaja memposisikan Sartika di setengah cahaya, seolah-olah menggambarkan hidupnya yang belum sepenuhnya keluar dari bayang-bayang masa lalu. Detail ini membuat film terasa sangat matang secara visual. Dari sisi akting, Claresta Taufan memberikan salah satu penampilan terbaik dari aktris muda tahun ini. Ia memerankan Sartika dengan cara yang sangat manusiawi, tidak berlebihan, tapi tiap tatapan dan gesturnya membawa kita lebih dekat pada rasa takut, lelah, dan keinginannya untuk bebas. Kristen Hakim seperti biasa selalu tampil luar biasa. Bu Maya terasa seperti sosok ibu, tapi juga seperti seseorang yang sedang menyimpan sesuatu. Kita nggak benar-benar tahu apakah dia baik atau hanya terlihat baik. Ambiguitas ini membuat karakternya terasa hidup dan sulit untuk ditebak. Ferdi Nuril sebagai Hadi juga bermain natural, benar-benar seperti supir truk yang hidup di jalur Pantura. Bukan seperti karakter film saja. Yang juga menarik, film ini menghadirkan karakter-karakter sampingan yang meski muncul sebentar, tetapi menunjukkan gambaran realitas sosial yang ada. Para supir truk, perempuan-perempuan lain di warung kopi, hingga pelanggan-pelanggan yang datang hanya beberapa detik. Semuanya membuat dunia dalam film ini terasa penuh dan tidak kosong. Ada kehidupan nyata yang bergulir di belakang cerita utama. Satu hal lagi yang menarik, film ini juga menyentuh tema ibu dan anak dalam porsi yang sederhana tapi sangat kuat. Kehamilan Sartika bukan hanya kondisi fisik, tapi simbol tentang harapan kecil di tengah hidup yang kacau. Ada satu adegan di mana Sartika memegang perutnya sambil menatap kosong, tanpa musik, tanpa kata-kata. Tapi seluruh emosinya menyentuh sekali. Dari situ kita sadar, film ini sebenarnya juga tentang bagaimana seorang perempuan mencoba menemukan dirinya kembali saat hidupnya sudah tidak bisa ia kendalikan. Tentu saja, film ini pastinya juga ada kekurangan. Ada beberapa karakter yang terasa datang dan pergi tanpa banyak penjelasan. Beberapa adegan konflik terasa muncul terlalu cepat atau selesai terlalu cepat. Buat Film Source sebagai penonton, ritme film ini mungkin terlalu lambat. Banyak adegan yang hanya berisi diam, tapi sebenarnya diam inilah dialog utama dari film ini. Namun, tidak semua penonton punya kesabaran untuk itu, dan itu wajar. Tangku bukan film yang ingin memanjakan penonton. Ia ingin disimak, bukan hanya ditonton. Selain itu, ada beberapa bagian yang sebenarnya bisa lebih dieksplorasi. Misalnya masa lalu Sartika yang hanya ditampilkan lewat petunjuk kecil. Tapi di sisi lain, justru cara film menahan informasi itu membuat kita merasakan rasa takut dan ragu yang ia rasakan. Kita menyadari bahwa Sartika bukan hanya sedang melarikan diri dari seseorang, tapi juga dari versi dirinya sendiri yang sudah terlalu lama terluka. Pada akhirnya, Tangku adalah cerita tentang bertahan hidup, tentang perempuan yang ingin keluar dari lingkungan yang tidak ia pilih, tentang bagaimana Tangku bukan hanya berarti pelukan, perlindungan, tapi juga beban, ketergantungan, bahkan kekuasaan. Film ini mengajak kita melihat bahwa hidup kadang tidak memberikan pilihan yang adil, tapi keberanian seseorang untuk bertahan, itu yang membuatnya layak dihargai. Untuk itu, Miyosho kasih film ini dengan rate 7,3 dari 10, sebuah karya yang emosional, jujur, dan terasa hidup, meski punya beberapa kekurangan di pace dan pengembangan karakter. Nah, sources, menurut kalian gimana? Suka gaya film kayak gini yang pelan dan realistis, atau lebih nyaman sama film yang lebih banyak drama?
Dan menurut kalian, kehidupan Sarcika di Pantura ini relate gak sih sama kehidupan perempuan-perempuan di sekitar kita? Yuk cerita di kolom komentar, kita diskusi bareng. Oke sources, jangan lupa subscribe channel Click Search untuk konten film lainnya. Segmen Last Movie Discussion bakal terus hadir setiap weekend. Jadi jangan lupa klik lonceng biar kalian gak ketinggalan video terbaru. Follow juga semua media sosial kita buat update harian. Sampai ketemu di diskusi film berikutnya. See you!